Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pembelajaran selama di rumah? Semoga semuanya sehat dan semoga pembelajarannya lancar ya. Pada video kali ini Pak Syarif akan menyampaikan materi kelas 8 ya, bab 1, yaitu tentang sujud syukur. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tema pada materi ini adalah hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Anak-anak sekalian, bahwa pada bab yang pertama ini kita mengambil sebuah tema ya, hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Pada slide yang Pak Syarif tampilkan ini ada indikator dan tujuan dalam pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Indikatornya bahwa nanti setelah adik-adik mempelajari materi ini, harapannya mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, kemudian mampu menjelaskan hukum dan dalil syariatnya sujud syukur. Selanjutnya menjelaskan sebab-sebab sujud syukur. Yang keempat, melafalkan bacaan dalam sujud syukur. Kemudian yang kelima, memperagakan atau praktikkan tata cara sujud syukur. Yang pertama tentang pengertian dan dalil sujud syukur ini, bahwa bersyukur artinya berterima kasih ya pada, kalau kita berterima kasih pada sama manusia, tentunya lebih cenderung pada menunjukkan perasaan senang, menghargai. Adapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih cenderung kepada pengakuan bahwa semua kenikmatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukur secara bahasa itu mempunyai arti terima kasih gitu ya. Bahwa syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih. Sedangkan sujud syukur menurut istilah yaitu sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengertian dari sujud syukur. Sehingga perbedaannya ketika kita syukur sesama manusia dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepada manusia itu cenderung menunjukkan perasaan senang, menghargai sama manusia. Adapun syukur pada Allah itu cenderung pada pengakuan bahwa semua kenikmatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil di syariatnya bersyukur, yaitu Pak Syarif mengambil dalam dua surat ya. Yang pertama surat Ibrahim di ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka dari kedua ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum bersyukur itu adalah wajib, ya. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu, hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Jadi hukum bersyukur kepada Allah adalah wajib, sedangkan hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Jadi melakukan sujud syukur merupakan sunnah, syukurnya sendiri adalah wajib. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Bakrah anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yassarahu au busyara bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, itu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Ini merupakan dalil bahwa melakukan sujud syukur sunnah karena diajarkan oleh Rasulullah. Sedangkan syukur sendiri perintah dari Allah langsung dalam Al-Quran tadi, dalam surat Ibrahim ayat 7, bahwa bersyukur itu wajib, sedangkan melakukan sujud syukur, bersyukur dengan bersujud syukur itu sunnah karena diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita memasuki sebab-sebab sujud syukur. Tentunya ada sebabnya. Apa yang mengakibatkan kita disyariatkan untuk bersyukur dan sujud syukur ini? Yang pertama kita lihat, yaitu karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita mendapatkan atau ketika kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah, maka wajib kita bersyukur. Adapun nanti kita melakukan sujud syukur itu yang seperti diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapat nikmat suatu dari Allah, beliau langsung melakukan sujud sebagai tanda syukur, sehingga kita bisa mencontohnya, ya, teladan beliau, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita bisa melakukan sujud syukur sebagai rasa bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa dalam suatu hadis lain itu, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihi wasallam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan selawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan selawat kepadanya.
Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud pada Allah, bersyukur padanya. Mendapatkan nikmat ya, bahwa ketika ada orang, ini kabar gembira ya, kabar gembira ketika orang melakukan atau berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah dan para malaikat pun akan mengucapkan salawat kepadanya. Sebab sujud syukur ini yang pertama mendapatkan nikmat pada Allah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan berita gembira atau mendengarkan sampainya berita gembira. Seperti halnya tadi ya, berita gembira dari Jibril alaihissalam bahwa Allah berfirman, ketika ada seorang yang mengucapkan selawat kepada Nabi, maka Allah akan mengucapkan selawat kepadanya. Seketika itu Rasulullah, dengan kabar gembira itu, Rasulullah lantas bersujud dan bersyukur pada Allah. Ini berita gembira. Kemudian ada kisah lain juga ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Beliau langsung sujud bersyukur pada Allah. Juga diriwayatkan di kisah lain ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab mati ya, sahabat Abu Bakar melaksanakan sujud syukur. Jadi ini kematian Musailamah Al-Kadzab merupakan suatu berita yang gembira karena Musailamah Al-Kadzab dia mengaku sebagai nabi ya, atau di dalam cara dikatakan nabi palsu yang mengaku-ngaku, dan berbahaya karena pengikutnya semakin banyak. Nah, ketika kematian Musailamah Al-Kadzab, maka Abu Bakar langsung bersujud syukur. Itu contoh-contoh ya, contoh-contoh dalam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan nikmat maupun kabar gembira, beliau langsung sujud syukur. Kemudian sebab yang ketiga yaitu ketika seorang terhindar dari bahaya. Jadi ketika seorang terhindar dari bahaya, maka disunahkan untuk sujud syukur. Contohnya suatu ketika mungkin ya ada seorang yang terhindar dari suatu kecelakaan dan dia merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud syukur ya. Ketika dia melakukan sujud syukur, dia mendapatkan pahala ya, pahala sunnah dari sujud syukur itu sendiri. Dan musibah-musibah yang lainnya yang menimpa pada manusia, ketika manusia itu dihindarkan dari musibah, maka disunahkan untuk sujud syukur. Jadi itu ada 3 sebab ya dalam melaksanakan sujud syukur ini. Yang pertama mendapat nikmat dari Allah, kemudian yang kedua berita gembira ketika mendapat berita gembira, kemudian yang ketiga ketika terhindar dari bahaya. Selanjutnya untuk praktik sujud syukur sendiri bagaimana rukun-rukunnya. Nah, di sini ada gambar tata cara sujud syukur ya. Nah, sekalian bisa memperhatikan. Yang pertama ada niat ya. Ketika sebelum melaksanakan sujud syukur tentunya niat kita mengingat. Kemudian takbiratul ihram dengan bertakbir Allahu Akbar. Takbir Allah Akbar, tidak wajib mengangkat tangan ya. Takbiratul ihram cukup takbir Allahu Akbar dengan keadaan berdiri. Adapun saat itu dalam keadaan duduk,
bisa langsung Allah Akbar, niat Allah Akbar, tidak harus berdiri. Yang rukun adalah takbirnya Allah Akbar, langsung sujud langsung sujud kemudian membaca doa sujud. Nanti doa sujudnya di bagian akhir nanti. Nah, setelah membaca doa sujud, dalam keadaan sujud duduk. Nah, selanjutnya adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud ini. Kemudian memberikan salam seperti selesai sholat ya, Assalamualaikum. Itu. Jadi Pak Syarif ulangi, yang pertama niat, takbir Allah Akbar, kemudian sujud, dan duduk salam. Itu tata cara dalam melakukan sujud syukur. Nah, apa bacaannya dalam melaksanakan sujud syukur atau ketika dalam sujud itu membaca apa? Maka ada anjuran ya, baiknya anak-anak sekalian bisa mengambil dari ayat Al-Quran itu ya, doa-doa dalam Al-Quran ketika sujud. Meskipun tidak harus ini dengan bacaan doa yang seperti ini, tapi dianjurkan dengan doa ini ya, dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Jadi kita sujud bisa membaca Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wadahilni birahmatika fi ibadika salihin. Kemudian langsung duduk ya. Ini artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Selain itu, apabila adik-adik belum hafal, ini tentunya nanti tetap dihafal ya. Boleh mengucapkan alhamdulillah ya, sebagian tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan apa nikmat yang setelah diberikan yang kita dapatkan, mengucapkan syukur ya, alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa nikmat apa yang bisa disebutkan. Itu bisa dibaca ya setelah doa ini, ataupun cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Seperti halnya ketika mendapatkan kabar gembira juga disampaikan dalam sujud. Terhindar dari bahaya disampaikan alhamdulillah, Engkau telah menghindarkan hamba dari musibah ini dalam sujud itu. Itu doa dalam sujud syukur ya. Namun anak-anak sekalian bisa dianjurkan untuk membaca doa yang dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Silakan nanti adik-adik anak-anak yang bisa menghafalkan dan dipraktikkan. Itu harapannya pada indikator yang terakhir, adik-adik mampu melaksanakan atau mempraktikkan yang memperagakan sujud syukur. Itu materi sujud syukur ya adik-adik anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya yaitu tentang sujud tilawah ini. Jadi sujud di luar sholat ini ada sujud syukur dan sujud tilawah. Oke, cukup sekian materi kali ini pada video yang singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak sekalian bisa memahami, mempelajari dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.